Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Solusi Sharing Pinjol bersama saya Bang Egi. Berita terbaru, kredit macet pinjaman online yang didominasi oleh kalangan anak muda yang masuk kategori pinjol peer-to-peer lending ini tak hanya menjerat orang dewasa. Ternyata berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan pada Maret 2024, outstanding pinjaman online atau fintech P2P lending yang masuk ke kategori kredit macet terbanyak berasal dari kalangan anak muda. Selengkapnya kita akan bahas dalam kacau anak muda paling banyak utang pinjol. Kita lihat slide yang pertama. Ini kalau kita lihat ya merujuk data statistik P2P lending periode Maret 2024 ini menunjukkan bahwa pinjaman macet di atas 90 hari perorangan naik menjadi 20,13%. Wah, sangat meningkat ya. Dibandingkan pada posisi Maret tahun lalu, alhasil nilai outstanding pinjaman macetnya ini merangkak dari 1,14 juta pada Maret 2023 menjadi 1,37 triliun pada periode yang sama tahun ini. Ya, peringkat outstanding pinjaman macet itu sejalan dengan rekening penerima pinjaman atau borrower aktif yang naik sebesar 12,68% secara tahunan dari 463 borrower aktif menjadi 522.619 borrower aktif. Kita lihat slide yang berikut ini. Kalau kita lihat ada pinjaman macet berdasarkan provinsi. Kalau kita lihat Provinsi Nusa Tenggara Barat ini penyumbang angka kredit macet atau tingkat one prestasi atau TWP 90 pinjaman online P2P lending paling parah di Indonesia. Angka tersebut sudah di atas batas wajar, di mana Otoritas Jasa Keuangan mematok angka di 5%. Ya, mengacau data statistik OJK per Februari 2024, TWP 90 di NTB ini menembus level 5,71%. Adapun nilai pinjaman macet yang dicatatkan sebesar 31,26 miliar dari total penyaluran 547,1 miliar. Sementara itu di posisi kedua ada Provinsi Jawa Barat. Ya, mencatatkan TWP 90 mencapai 3,9% meski masih lebih banyak atau masih lebih baik begitu dibandingkan NTB. Tetapi jumlah penyaluran kredit di Jawa Barat ini lebih banyak pemirsa. Setidaknya dari 16,6 triliun pinjaman pinjol di Jawa Barat sebanyak 650 miliar diantaranya masuk ke dalam kategori macet. Wow. Lalu pada urutan ketiga kita lihat di Yogyakarta. Ya, Yogyakarta ini mencapai 3,28% dengan jumlah pembiayaan macet sebesar 30 miliar. Adapun kalau kita lihat total penyaluran atau pembiayaan ini sebesar 907 miliar. Jadi kalau misalkan kita lihat juga secara nasional TWP atau 90 di seluruh Indonesia, provinsi di seluruh Indonesia ini mencapai 2,95% atau mencapai 1 triliun pada Februari 2024. Nah, ini dicatatkan oleh 494,864 rekening pinjaman baik perorangan maupun badan usaha. Lalu kita lihat slide berikutnya. Pinjaman macet berdasarkan gender yang kita lihat kalau berdasarkan gender outstanding pinjaman macet perorangan didominasi dari kelompok laki-laki yang mencapai 746,34 miliar. 19,6% years on years dari sebelumnya hanya 642,0 miliar. Artinya kelompok laki-laki ini mengambil porsi 54,4% di atas outstanding peminjam atau pinjaman macet perorangan pada Maret 2024. Adapun sisanya berasal dari kelompok perempuan dengan outstanding pinjaman macet senilai 625,5 miliar dari sebelumnya sebesar 517,99 miliar. Namun angka terpantau juga naik ya 20,76% atau kita lihat secara tahunan. Lalu kita lihat di slide berikutnya pada pinjaman macet berdasarkan usia. Nah, ini menarik. Pada Maret 2024 OJK mencatat sebanyak 54,46% borrower aktif memiliki kredit macet pinjol berusia di bawah 34 tahun. Nah, dari sana terlihat bahwa banyak kelompok
usia kurang dari 19 tahun ini memiliki outstanding kredit macet senilai 2,2 miliar atau melonjak 41,05% years on year dari 1,56 miliar. Nah, peningkatan kredit macet pinjol juga terjadi di usia 19 tahun hingga 34 tahun yang naik 8,13% atau menjadi 7762 miliar. Ini mengekor usia kelompok 34 hingga 54 tahun dengan outstanding kredit macet ini mencapai 55,39%. Pada kelompok usia ini angkanya naik 24,31% atau mencapai 42,76 miliar. Sementara di atas usia 54 tahun juga terpantau mengalami pembekakan kredit macet pinjol mencapai 260,43%. Jadi pada Maret 2024 kredit macet mencapai 92,63 miliar dari periode yang sama tahun lalu 25,7 miliar. Ya rasanya cukup mengkhawatirkan ya melihat data yang menunjukkan kredit macet ini didominasi oleh anak-anak muda tertentu. Kita harap perusahaan pinjol dapat terus menjaga rasio kredit macet dengan melihat profil pengguna terlebih dahulu, jadi nggak memberikan pinjaman tanpa melihat risiko lainnya. Sementara untuk Anda yang termasuk dalam kategori kredit macet gitu ya, bijak-bijaklah dalam melihat kemampuan diri sehingga tidak terjerat dalam pusaran hutang pinjol. Terima kasih telah bersama kami di Solusi Sharing Pinjol. Saya Bang Egi dan saya berharap konten yang kami bagikan hari ini bisa memberikan wawasan dan solusi bermanfaat bagi Anda semua. Ingat, bijaklah dalam menggunakan pinjol dan selalu prioritaskan keamanan data Anda. Jangan lupa untuk terus mencari informasi dan edukasi tentang pinjol agar kita semua dapat menghindari resiko dan memanfaatkan layanan ini dengan aman. Ingat, pinjol bukan akhir segalanya.